pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta direlay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Asrama Haji Embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh. Alhamdulillah sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah. Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jemaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori
Mandiri Mampu atau Desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Umar menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat. Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan tuh verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar. Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan. Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yusrizal mendesak satuan pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yusrizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar. Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal. Dr. Yusrizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Losemawe kita menuju Melabuh. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Luwes pada final pra-pora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Pra-Pekan Olahraga Aceh Pra-Pora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLT Aceh Barat Teguh Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat.
Ia juga menambahkan pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Luas yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. Pelti Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayong. Pendengar, pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Comment Center di Sekominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tangkap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah. Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih. Pemerintah Aceh Tengah kata Alam Syuhada melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Rifki. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut pemerintah program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu. Namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya. Terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah keamanan hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya, itu ricuh. Nah, juga
telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur ataupun jajarannya, tidak menyampaikan keputusan gubernur. Hingga saat ini aksi masih terus berlangsung. Tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Balikan ke Rizky di studio. Baik pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.